tidak pernah ada kepengenan untuk tinggal di Indonesia. Itu serius banget. Yang di luar kan kadang-kadang SOP-nya menurut kita lebih baik kan. Kadang-kadang kayak disiksa gak sih lu pas masuk terus SOP-nya gak sesuai standar yang lu lihat di sana. Mending cabut kan. Mungkin karena gue kayak expose fine dining Michelin, dimana namanya general cleaning tuh bukan seminggu sekali, tiap malam gitu. Bahkan waktu gue kerja di Noma Copenhagen itu 2 kali sehari cuy. Itu paling gila. Sekian lama nih lu jalanin podcast, udah ratusan episode kan. Kita tuh yang chef beneran nih. Kayak pergumulan dulu gak kayak gue masih kerja nyet di dapur. Gue beberapa kali ketemu orang taunya dari podcast terus kan. Dari podcast. Terus sampai ada satu tamu podcast gue. Dia bawa wine yang waktu itu limited edition. Terus habis itu gue nyobain terus gue bilang, coy ini wine ini cocok banget kalau dimakan sama ini. Terus dia kayak bingung, wait itu spot on. Lu emangnya chef? Gue kayak, what the hell ini tamu gue gitu kan. Ini will be great with a piece of steak. Yes, because it's such a mushroom heavy, sauce. Yes, exactly. Are you a chef? What? Hey guys, welcome to On The Pass, podcast after service. Jadi On The Pass itu adalah F&B podcast yang ada di Bali. Ini proyek kolaborasi Regency Radio Podcast juga sama Bang Mario dari Backdraft Project. Hostnya itu namanya Chef Aldi, yes temen gua. Jadi hopefully On The Pass ini bisa nge-highlight the awesome F&B people di daerah Bali dan juga mungkin sekitarnya. Jadi kita ada 2 nih F&B podcast, ada Regency Radio Podcast sama ada On The Pass sekarang yang ada di Bali. Oke, kenalan sama hostnya kali ya, bukan gua hostnya di On The Pass. Sikat Di. Welcome guys. Kita hari ini di On The Pass, kita kali ini ditemenin sama Bapak F&B Podcast se-Indonesia. Kita sambut sekali lagi Chef Ray Jensen. Terima kasih semuanya. Jarang-jarang kan di-introduce. Hampir nggak pernah. Seriusan nggak pernah? Hampir nggak pernah kalau yang ada yang ngajak gua podcast. Selain waktu itu 30 Days of Lunch. Mungkin bingung kali mau ngomongin apa kalau ngundang gue podcast. Jadi ini pertanyaan basic dulu. Apa kabar Chef? Baik banget. Jadi thank you gimana? banget. Dan please jangan manggil gue Chef. Oke, siap. Pakai Ray aja ya berarti ya? Yes. Gak pakai tersinggung berarti? Oh enggak. Baik banget. Thank you udah ngundang dan udah mau berkolaborasi kita ya kan. By the way guys, ini di Butterbur sekarang best donat di Indo hands down. Ini bukan karena promosi, gue karena setiap ke Bali selalu langganan. Ini sambil ditodong sama bini gue di belakang pakai pesta. Dan baru mulai episode 1 udah ada product placement guys. Gila. Kita perlu berapa tahun? Mas? Ini di palak sama bini gue. Pokoknya harus ada ya. Yes. And jelly donut the best. Jelly donut. Iya, favorite Ray. Yes. Strawberry jam kalau ada yang mau datang ke sini. Itu udah di stempel sama Ray. Pesenannya Chef Ray dong gitu. Gila keren banget. Oke. Jadi gimana? Udah bau-baunya Bali, udah oksigennya udah didapat, udah. Selalu kalau ke Bali tuh gue berasa turun dari airport itu kayak langsung gitu. Iya, tapi karena kita sekarang ke Bali kerja ya kan, kerja dulu kemana ada sport content. Ya lumayan sibuk sih. Sekarang baru mainnya berarti ya? Ya sekarang baru mainnya. Sekali-sekali lah. Thank you again. And what a setup. Oke, thank you. Thank you, Pak Mario. Thank you. Ini kalau boleh tahu, biar semua orang tahu, yang ngerti ini semua setupnya bukan saya. Jadi nggak usah kredit ke saya. Jadi ini bisa dicek langsung sama Pak Mario. Mungkin kalau ada yang mau bikin F&B podcast lagi, atau podcast biasa, bisa kontak Bang Mario. Ya kan, saya juga nggak ngerti soalnya. Nah ini sebelum mulai nih ke pertanyaan buat Ray Jensen ini, apa kesambet apa lu bisa ngajakin gue bikin beginian? Gak ada plan kan sebenarnya? No plan dan gimana ya? Itu gue lupa kita habis dari mana. Gue inget di mobil kan. Gue inget di Peti Tengah atau Seminyak gitu. Kita dari somewhere. Iya terus. Ada bini gue ya, nggak berduaan doang jadi aman. Iya. Ya kan kita sering setiap ke Bali gue pasti ketemu lu kan. Gitu kita nongkrong bareng-bareng. Terus emang pas ada poinnya. Kalau dari business side ya. Itu ada beberapa
orang-orang F&B, entah itu outlet atau chef apa yang minta di podcastin, atau ada kadang sponsor itu mungkin tanpa research yang cukup gitu, langsung kontak kita ngajak kerja sama apa gitu segala macam, kita udah iyain tapi baru kayak kita tuh di Jakarta loh gitu kan. Oh iya nggak jadi deh gitu kan. Terus habis itu di Jakarta sendiri banyak F&B podcast. Banyak F&B podcast yang bermunculan pada waktu itu. Terus kebetulan lu cerita juga waktu itu kayak ada beberapa chef yang pengen bikin podcast juga di Bali gitu kan. Ya kita lagi ngegosip lah intinya. Iya, bukan cerita, kita lagi gitu ngegosip. kan. Terus pertama gue happy, berarti kayak gue udah mulai ini kan 5 tahun yang lalu gitu kan. Makanya gue sebut dulu Bapak Podcast F&B dulu. Terima kasih. Udah di tag dulu nomor 1. Terus ya udah, tapi I think is kayak ya natural aja gue ngajakin kalau ada F&B podcast lu host sih. Terus kayak tim kita di Jakarta udah kuat lah gitu kan. Terus habis itu kayak wah nggak ngerti podcast lah. Kan ada Bang Iyo dari Backdraft yang jauh lebih jauh pengalamannya melebihi even tim gue di Jakarta gitu kan. Jadi gue bisa tinggal duduk lah bikin. Exactly. Jadi udah nggak tahu tapi sebenarnya mau gak ya gitu. Tapi ya akhirnya terjadi gitu kan. Episode 1. Very excited and congratulations. Thank you. On the pass. Thank you. Gue nanya dulu deh kalau gitu. Apa? Kebiasaan jadi host guys. On the pass. Kenapa namanya On the pass? On the pass itu awalnya kita coba cari nama ya. Cuman kan pengen namanya kadang-kadang kekerenan, agak malas juga, terlalu nyeleneh juga gitu. Biar nggak ada elemen F&B-nya, tapi tetap nggak terlalu maksa lah. Jadi kondisinya kita pakai tempatnya kayak di sini sekarang itu di cafe kan yang udah tutup. Jadi kita mikir after service. Dan setelah kita cek ternyata udah ada. Oh gitu. Udah ada. Itu yang buat podcast orang pelayanan di gereja. Service pelayanan di gereja. Iya, makanya waktu itu religi podcast ya. Gue kepikiran, kita jujur udah sampai 2 minggu pala gue udah kayak udah mulai berasap tuh kayak. Soalnya dari lu juga kan, nama belum ketemu pokoknya nggak usah pikirin lain nama dulu. Dipikirin. Terus barulah gue mikir On the Pass. Kalau On the Pass kan chef-chef yang biasanya fine dining kan semuanya mau ngumpulnya di pas. Biasanya dia bilang kayak 5 minutes on the pass itu semuanya. Baru si chefnya baru plating. Jadi kita pakai itu makanya adanya On the Pass SS1 karena itu podcast after service. Nice. Oke. Ada yang mau ditanya lagi gak sebelum gue mulai? Udah siap jadi tamu. Kalau belum ikhlas jadi tamu gak apa-apa nanya gue dulu. Enggak, saya excited jadi tamu. Soalnya gue udah ada beberapa udah nanya, ntar cerita lu gak ada yang kagak kan gue yang bagian nanya, gue baru ngerasain maksud lu. Soalnya kan kita yang lu juga selalu ngomong kan narasumber tuh yang penting ya. Kalau bikin maju nih podcast jadi seru, jadi berisi kan pasti dari narasumber kan. Iya betul ceritanya mereka lah gitu kan. Jadi udah siap nih jadi narasumber. Udah ya. Siap. Jadi sekarang kesibukannya apa? Dari Ray? Kesibukannya mainly sebenarnya gue kalau di podcast kan orang banyak lihat tuh di gue sekarang di sosial media kan udah kayak celebrity chef gitu. Tapi sebenarnya gue paling sibuk tuh bukan di podcast. Gue paling sibuk tuh sebenarnya ngurusin outlet. Gitu. Jadi rutinitas gue itu yang ngurusin outlet gue sebenarnya. Either monitoring, ngecek, terus habis itu selalu ada masalah kan di outlet. Nggak pernah nggak ada masalah di restoran. Gue kan ada bakmihan. Itu yang paling banyak makan waktu sekarang. Terus Bura-Bura, Japanese Cocktail Bar kita gitu. Terus gue ada bar kecil di Puri. Sama ada proyek sebut namanya? Cheers namanya. Terus habis itu ada beberapa proyek konsultan yang lagi going on kan gitu, yang setup restoran atau ngebenerin restoran. Sebenarnya mainly itu sibuk gue itu, tapi karena kantor gue itu dekat banget sama rumah gue, ya kan. Jadi PC gue di sana, gue di situ kerja sambil anak-anak ngasih update lah ke gue. Pokoknya sebelum lu mulai yang lain pasti lu di kantor podcast pasti, dulu kan. Biasanya kecuali ada early meeting, tapi kecuali syuting gitu, itu biasanya gue di kantor ngurusin outlet apapun itu, either lewat WhatsApp atau kerjain di Excel. Abis kelar syuting pun gue langsung
cabut pasti. Udah beres tuh biasanya ngurusin Iya. podcastnya berarti. Biasanya kalau kecuali kita meeting podcast, kita meeting monthly atau apapun. Tapi begitu kelar podcast syuting, biasanya gue langsung cabut. Nah ini sekarang lu udah sekian lama nih lu jalanin podcast, udah ratusan episode kan? Nah apalagi Hampir kita kan gope kayaknya. kurang lebih di angkatannya mirip-mirip lah ya. Yes, Di yes. transisi kayak ada kalau dengar kita ngeliat tuh selebrit kita tuh yang chef beneran nih, yang profesional chef tuh nggak mau di deket-deketin lah sama selebriti chef. Ada Iya. zamannya kan, Betul, kan? ada zamannya, Ada ada zamannya zamannya. kayak wah gue chef beneran bukan selebriti chef. Nah ini transisi lu sebagai public figure lah ya sebutannya. Iya, Nah itu ada kayak pergumulan dulu nggak kayak gue masih kerja nyet di dapur. Nah yang kayak gitu-gitu tuh kayak Ada banget. Jadi gua waktu itu ada dua cerita lah kalau soal itu. Pertama itu gua beberapa kali ketemu orang taunya dari podcast terus kan, dari podcast, terus sampai ada satu tamu podcast gua, podcast guest. Janisa namanya, shout out, dia sommelier. oke. Terus habis itu kita lagi ngomongin wine nih, lagi ngomongin wine lah. Dia bawa wine yang waktu itu limited edition. Terus habis itu gue nyobain, terus gue bilang, coy ini wine ini cocok banget kalau dimakan sama ini. oke. Terus dia kayak bingung, wait itu spot on. Dia bilang gitu, lu emangnya chef? Ini will be great with a piece of steak. Yes, because it's such a Mushroom heavy, sauce. yes, exactly. Are you a chef? What? Gue kayak, what the hell, ini tamu gue gitu kan. Gue bisa ngajak ngobrol ini semua gimana caranya Iya, kan kalau nggak iya. ngerti. Terus kayak gue pikir lu cuma orang yang suka Iya. F&B. Gue kayak man enggak cuy, gue tuh chef gini. Terus habis itu nah itu berasa kan. Gue kayak anjir, gue kerja jadi chef udah berapa lama, orang taunya podcast gitu kan. Terus gue cerita ke bini gue, terus bini gue bilang tuh, ya lu gak pernah masak lagi. Oh lu ngupload Jadi which is public orang figure tahu, aja. ya lu masak nggak pernah, lu ngurusin restoran, ya mau ngapain nggak ada yang diupload di situ kan. Terus habis itu Itu belum ya, zaman-zamannya mulai pop up lagi tuh berarti. belum nah Belum. karena itu gue pop up Oke. waktu itu. Ya udah lu pop up lah, masak collab gitu Tunjukin kan. lagi lah ke orang-orang. Iya, Gue juga. kalau gue tuh suka masak, gue bisa masak Iya. gitu kan. Terus habis itu kayak oh ya I'm a real chef lah gitu kan. Terus habis itu ya udah kita Nah, ini did that mungkin for nih 1 buat year. yang orang-orang yang belum tahu, jelasin dong, professional kitchennya tuh karirnya dimulai dari mana? Yang lu sering bahas di podcast kan selalu ya, gue lulusan Prancis kayak Iya, gitu tuh. Kan iya. yang lulusan doang terus kagak Iya. stick in the business juga kan banyak kan? Banyak. Nah coba jelasin biar oke. bukannya mau nyari confirmation ya, cuman buat kayak biar ya orang yang nggak tahu biar tahu lah mulainya di mana. Iya. Dulu tuh awal-awal gue sempet ada satu podcast yang gue ngomong sendiri gitu. Waktu lagi pandemi kan kita mulai podcast terus pandemi. Episode belasan gue inget gue kayak cerita tuh perjalanan karir gue sampai sekarang sampai punya podcast gitu kan. Tapi itu kan early days lah, belum ada yang nonton banyak gitu. Tapi gue itu mulai karir masak profesional itu di Prancis. Oke. Tapi sebelumnya tuh gue emang kalau waktu masih kecil itu gue ditanya apa tuh selalu gue jawabnya mau jadi koki. Oh. Gitu. Jadi kayak gue punya dua grandmothers kan, dua oma. Satu tuh oma gue punya catering gereja. Oh. Masaknya makanan Indonesia. Ya kan? Oh fokusnya di Indo malah. Iya, makanan Indo selalu tuh. Kayak soto apa gitu tuh, catering gereja sama catering rumahan. Nah, biasa keluarga gua hari-hari juga makannya dari situ. Oh udah sekalian mau makan di rumah. Sekalian kayak mungkin bikin lebihan buat makan keluarga gitu lah. Oh nggak weekend doang berarti? Enggak. Catering harian juga. Pokoknya dia dapur dia gede banget. Depannya ada herb garden gitu kan, bumbu semua dari situ. Selalu di situ. Terus nenek gue yang satu lagi itu punya toko bakmi. Oh. Ya di Jakarta Barat di daerah Kopilas waktu itu. Terus karena bonyok gua kerja dua-duanya, jadi gua dan gua tuh tinggalnya di rumah oma gua yang catering ini.
Oh yang catering? Iya. Oh makanya sama makanan rumah juga tuh? Betul. Nah terus habis itu tiap pagi sebelum gue diantar ke sekolah, gue tuh ngikut dia ke pasar karena sekalian jalan. Oh sekalian sekolah? Iya, ke pasar. Gue udah pakai seragam tuh, ngiter-ngiter di pasar. Terus habis itu di dropin di sekolah. Habis sekolah, sering kali yang jemput oma satunya lagi. Oh, udah gitu nongkrong di toko bakmi dulu. Iya, dibawa ke toko bakmi sampai gue dijemput bonyok gue pulang. Gitu terus berarti isi lu hampir kayak awal-awal early days tuh beneran iya di F&B kalau lah. looking back lah. Iya, Kalau iya. looking back ya di toko bakmi kan kadang kayak bantuin ngelap lah apa gitu segala macam, nggak sampai kayak kerja gitu nggak, tapi kayak kelihatan lah. At least familiar lah sama scene-nya. Betul, kayak gue ingat namanya Bakmi 123 namanya, kayak so Chinese yang random Kayak gitu. podcastnya Dedi. Bakmi 123 udah nggak ada sekarang, udah tutup. Terus tapi kayak bikin bakmi sendiri gitu segala macam. Oh beneran yang all out banget berarti? Iya, rame waktu itu tokonya. Terus ya udah itulah. Dan dari kecil selalu kalau oma gue yang satu lagi masak operasional gitu, lagi prep atau apa, itu sambil selalu nyalain TV cooking show yang kayak chef-chef legendaris kayak Bu Siska, Chef Bara, Om William Boso gitu ya. Gue lihat anjir makanan semua lah dari kecil, jadi emang soalnya kayak figur pertamanya pasti yang di TV itu kan. Yes. Ya, betul. Zaman TV lokal doang kita dependnya belum. Ya kalau yang privilege banget lah lu bisa TV satelit. Itu gue gitu. SMP baru lihat tuh Jamie Oliver. Tapi di sekeliling keluarga lu yang rata-rata ada F&B bisnis itu bantu nge-support bonyok lu nggak buat kayak lu once mau sekolah? Ya lu kan bukan sekolah hospitality. Kalau hospitality kan at least tuh nggak bisa ini, bisa ke kanan. Lu kan beneran sekolah masak kan. Nah itu ada help dari sisi sana apa lu masih harus kayak break some barrier lagi gitu? Enggak ada barrier sama sekali. Jadi kayak waktu fast forward ke SMA udah mulai ditanyakan mau ngambil apa gitu segala macam. Terus bokap gua tuh udah mulai yuk ikut ke kantor gitu kan, dia kerja di Toyota lah gitu kan, terus yuk ikut ke kantor, terus gua tuh nggak pernah enjoy di kantor, selalu gua dia minta pengen ngasih pulang. liat lu kayak nih optionnya, nih corporate life gitu, gua kayak no. gua selalu minta pulang, terus gua bingung, gua ingat gua selalu nanya bokap gua, kan dia kan ada office sendiri gitu kan, terus kayak Papa tuh ngapain aja sih, kerjanya ngapain cuma aja? di satu ruangan sendiri. Satu ruangan, ngobrol, tanda tangan gitu kan. Terus kayak, ya gue nggak pengen. Terus habis itu ditanya, lu mau jadinya apa sih gitu kan. Mau ngambil apa? Gue bilang, ya gue tetap mau jadi koki, masih mau. Belum berubah tuh. Belum, mau sekolah masak. Terus habis itu ya udah cari sekolah masak. Terus habis itu ada sekolah gue, The Cordon Bleu masang iklan di koran Kompas gitu. Terus gue ingat itu ulang tahun gue. Terus bokap gue bilang, nih sekolah masak dari Prancis, mau gak kesini? Gue langsung disuruh mandi, gue sama bokap gue pergi ke Hotel Saripan Pasifik waktu itu. Terus ada chefnya kan, manggil chef lah, topinya tinggi banget, all white, bikin salad nisoas di. Cuman itu doang padahal. Iya, bikin salad nisoas. Kita hari ini mau bikin salad, tapi ini di ballroom lah berarti kan? Iya, di ballroom. Terus kayak dia bilang, tapi ini standarnya tinggi banget. Gue udah prepare ini dari malam kemarin. Gue potong ininya, tekniknya begini. Gue potong ininya. Gue potong tomatnya slice. Gue potong ininya di baton. Lettuce-nya gue apain dulu. Gue kayak, gila, for a freaking salad. Gila, this is so cool. Lu baru kebuka nggak kayak, oh ternyata nggak sesimpel itu ya? Iya, ternyata. Tapi gue ingetnya tuh gila, keren banget jadi chef gitu kan. Topi panjang, tinggi. Keren banget. Wow, oke. Abis itu di situ gue bilang ya udah gue mau masuk sini. Gitu. Oh langsung, straight away langsung kayak udah gue mau masuk sini. Langsung abis itu di situ ketemu sama ininya orang yang kerja di sana lah. Gitu, terus kayak dia bilang, Le Cordon Bleu tuh sekolah masak paling tua di dunia gitu kan. Terus ya ada cabang banyak. Tapi kalau mau yang original itu di Paris. Kesana. Iya, abis itu udah gue minta ke sana. Bokap nyokap gue langsung support aja, oke, gitu kan. Terus habis itu di sana ya sekolah doang apa lu masih ada kerja lagi di Prancis juga? sekolah
Gue ngambil cuisine sama pastry sekolah. Oh, lu ambil dua-duanya? Ambil dua-duanya. Tapi gue nggak pernah suka pastry. Terus gue buat your information aja lah. Iya, gue nggak pernah. Tapi nilai gue paling bagus. Nilai gue lebih bagus daripada gue masak Lu cuisine. mulainya apa dulu? Nggak, barengan gue. Oh, itu langsung barengan? Barengan. Semua chef gue bilang gue harus pursue karir di pastry karena nilai gue bagus. Tapi gue nggak pernah mau. Sekarang udah lupa semua lah skillnya. Kan? Iya, Interestnya nggak ke arah kesana. I cannot stand sticky fingers. Gue nggak bisa. Kalau dari sisi gue sih gaya bini gue anak pastry aja. Gue jadi totally dumb aja. Dia ngejelasin gue bikin krim angling atau udah berapa kali tuh. Gue kayak, hah gimana caranya? Karena gue udah biasa depend sama bini gue kan. Iya, kayak gue apa sih ini cuma kurang 5 gram gitu kan. Kenapa sih harus straight itu? Kalau resepnya segini harus ditimbang. Nggak tahu nggak jadi kue bantet gitu kan. Kayak mungkin kalau yang ini kita butuh lebih kayak ada freedom buat gerak dikit lah ya. Yoi, lebih dinamis lah gitu lah. Nah habis dari situ Habis itu kerja langsung berarti hot kitchen. Intern di Atelier de Joe Robuchon namanya, one of the best chef dulu. Atelier tuh yang kalau yang di Singapura kan atelier yang di bawahnya, yang bistro lah, yang bistro cuman yang fine dining bistro. Nah, lah. gue kerja di tempat itunya. Yang ratusan packs kan biasanya, yang gede kan? Iya, yang enggak sih kalau di Paris punya nggak begitu gede. Jadi kan ada 2 L'Atelier de Joe Robuchon sama La Table meja, ya kan? Atelier itu artinya workshop. Terus ya gue kerja di sana. Oh, atelier bukan artinya itu lampu ya? Gue kira itu ya lampu kan atelier. Atelier itu artinya workshop. Itu ya, sorry. Workshopnya Joe Robuchon gitu okay. lah. Gue kerja di sana, gue kerja 2 tahunan. Habis itu balik ke Indonesia. Habis itu ya berkarir di Indo. Gue pernah di hotel. Sebut dong. Hotel kan bergengsi Mulia. Hotel gue tahu soalnya. Gue iseng gue magang di Hotel Mulia karena gue pengen tahu. Mohon maaf nih, waktu lu cerita lu kerja di Mulia, gue agak kaget. Soalnya setahu gue, yang di sana kan udah nyaman ya rata-rata. Iya, ya. oh iya. Itu pilihannya kalau lu bisa dapat slot di situ, itu ada yang pensiun, ada yang mati. Pilihannya cuma 2 itu. Betul. Lu bisa masuk sana gimana tuh ceritanya? Gue magang. Oh lu magang awal, lu ulang magang lagi. Iya. Padahal dari Prancis nih. Iya. Lu pulang magang lagi. Posisi gue tuh terakhir itu poissonnier, ikan. Section ikan, which is favorit gue. Terus habis itu gue harus balik, problem visa, basically balik. Terus habis itu everybody problem lah itu. Gue nggak masak dulu karena gue ya gimana ya, chef dulu masih muda. Terus ke pasar yang dulu gue kecil itu. Gue masuk kayak anjir jorok banget, kotor banget, laler di mana-mana gitu. Sedangkan lu abis dari yang di sana, dari sana kayak liburan farmers market gitu beautiful di Paris. Gue kayak anjir bahan-bahannya jelek, supplier nggak kenal ini. Lu ke pasar mana dulu? Pasar Alfa. Oh pasar Alfa, itu jelek sih. Itu sampai sekarang masih nggak perlu hujannya. Udah becek. Nggak hujannya becek. Soalnya beda deh. Kalau di Jakarta itu yang bikin makin jorok menurut gua. Karena di Jakarta tuh culture-nya banyak ayam yang dipotong fresh. Iya. Di Bali tuh overall pasar lebih bersih karena dia ayam udah datang udah fresh, udah bersih. Tapi sama kayak kitchen lah men. Lu kalau mau bersih ya bersih bisa gitu kan. Bisa aja kalau mau bersih gitu kan. Tapi ya itu kan bukan culture-nya di sini, which is nothing wrong juga. Jadi lu baru mulai bentar udah kayak mumpung lepas nih dari belenggu itu lu ada sidelines dulu. Gue ngeband. Okay. Gue ngeband. Gue dulu SMA tuh gue band. Terus habis itu gue lari ke band. Gue kenalan di waktu itu di Starbucks. Ada orang minjem korek ke gue. Terus jadi duduk bareng. Terus habis itu dia orang band. Dia main keyboard gitu lah. Terus dia ngajak gue ke cafe di Pondok Indah, ada jamming session, mau ikut gak gitu. Oh ya udah, gue juga ngeband, gue main percussion. Terus habis itu ya udah gue malah. Tapi lu waktu di sana masih latihan terus? Enggak. Udah totally rusty berarti. Gue di sana beberapa kali. Gue di sana ada teman-teman gue yang orang South America. Salah satu ini teman gue tuh dia penyanyi. Dia kerjanya penyanyi kafe di F&B gitulah. Jadi kadang-kadang gue suka bantuin. Dia buat extra money lah. Di sana mah lo harus ada extra money to survive kan. Oh jadi lo extra money-nya ada bantu ngeband juga? Gue bantu ngeband. Gue jadi tour guide dadakan kalau orang Indo mau makan ke tempat-tempat yang non turisti. Gue ngantriin kalau branded. Apa aja yang jadi duit lah pokoknya. Branded. Oh iya zaman itu tuh masih. Branded bags, tas komisi cewek. Iya pasti dong. Jadi kayak sistemnya nih branded bags.
gua antriin karena kan sebegitu hype-nya kan kayak LV kalau nggak dulu Longchamp harus ngantri. Gue dapat kabar dari tour guide. Tour guide Indonesia, Ray, ini ada pesanan ini bakal keluar gini. Oke. Terus kebetulan gue di Paris tuh gue tinggal sama orang Indonesia yang punya toko begituan, toko branded lah. Oh dia yang punya orang Indo juga. Yang punya orang Indo, dia udah tinggal lama banget di Paris. At that time sih semua orang ke sana pasti belanja sih. Iya, terus habis itu jadi kayak kalau nggak ada di toko itu gue anterin di tokonya, gue ambil, terus habis itu gue kasih ke tour guide-nya waktu dia kesini. Habis itu dia kan bisa claim tax return kan di airport kan, gitu. Terus pasti dia cuanin lagi ke orang yang di sini. Kalau dia balik lagi, gue dikasih extra money. Begitu, gue jualan parfum. Karena si toko yang sama branded kan? Iya si tante itu tokonya kadang kan produk masih banyak tapi dari brandnya udah harus keluarin baru banyak nih. Gue banyak dikasihin parfum tuh. Oh stok parfum udah fancy banget parfum gue. Gue jualin ke tukang masak gue ada ini nih gitu segala macam. Pokoknya apa aja buat survive lah. Apapun rokok Marlboro Indonesia yang dijual di KBRI itu katanya jauh lebih enak daripada rokok-rokok yang ada di Prancis. Sama waktu gue di Singapura juga rokok-rokok yang di Singapura sama rokok-rokok Indo rasanya beda banget. Jadi beberapa kali gue ke KBRI gue beli tuh berslop-slop. Karena lu doang yang bisa masuk. Iya gue cuanin aja satu-satu itu. Gitulah Forex. Nah itu sampai balik, lu ngeband, nggak dijambak sama bapak lu. Jadi udah susah-susah di sekolah itu. Gue ngeband sampai lumayan hits band, bandnya maksudnya kayak nggak bisa dibilang sukses lah. Tapi ngasilin duit lah, ngasilin duit. Gue pernah ngeband di Mall Puri Indah yang di dekat food court tuh yang nggak ada yang di dekat Grand Piano ya. Itu yang nggak ada yang dengerin yang. Iya orang makan di food court. Itu dibayar 300.000 kita bagi 4. Terus habis itu pencapaian gue ngeband di ini FX. Sama yang di tengah mall yang nggak ada dengerin juga itu puncak tapi karir itu gua. lagi baru buka kan, zaman FX baru buka kan berarti lagi kayak Asta baru buka lah, semua orang mau kesana kan. Rame itu terus abis itu bokap gue bilang lu udah menghasilkan nih ngeband, lu gimana masaknya gitu kan, ini mahal-mahal lu udah diingetin kerja gitu kan, nggak bisa, lu harus pilih gitu, lu harus milih nih gitu ya. Ya emang ya jangan sih gitu kan. Apa gara-gara lu ada bolongnya itu lu balik lagi ke Mulia harus lewat internship lagi? Enggak, jadi kayak gue mikir waktu itu kayak oke, karir gue di sini gue mau ke siapa. Terus gue banyak diskusi sama chef gue yang di Prancis waktu itu lewat Facebook masih itu gue kayak gimana ya gue mau nyari kerja karena waktu gue kerja di atelier Joro Busong itu tuh gue cuma nyari siapa sih chef yang paling banyak Michelin star-nya? Ya dia. Oh dia. Sama ya udah, siapa? Gue kerja Alan Dukas. Terus habis itu ya udah gue kerja di situ gitu kan. Berarti lu nyampe. Menurut gue ya kelemahannya buat yang sekolah di luar nih, mohon maaf. Nyampe Indo nggak tahu apa-apa kan? Nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa, kayak bingung juga mau startnya dari mana. Betul, nggak tahu apa-apa. Plus minus lah ya. Terus chef gue bilang cari restoran yang terbaik aja di sana. Nah pada zaman gua restoran yang kita bilang lifestyle standalone restoran itu masih dikit banget. Gak ada. Potato Head baru yang di Pacific Place waktu itu baru buka. Paling Louis ya kan. Apalagi anak-anak barat tahu mah nggak bakal tahu. Nggak bakal tahu. Anak Jakarta Barat. Gua hidup di Puri gitu kan. Taunya ada kafe. Taunya hotel gitu kan. Hotel berarti either gara-gara keluarga gue sering makan di satu, kalau nggak di The Cafe gitu, kalau ada yang ulang tahun apa suka makan di situ. Jadi gue daftar ke Shangri-La sama ke Mulia. Nah dua-duanya diterima sebagai magang karena gue cuma bilang gue pengen lihat dulu, gue harus lihat dulu. Oh lu mau ngeliat dulu ngomongnya pas interview? Oh enggak, gue nggak. Jadi dibilangin sama chef gue. Lu tuh mulai kerja harus dari bawah. Ini chef lu tuh chef yang zaman sekolah? Apa chef di Joro Busong? Iya chef Prancis gue lah. Pokoknya gitu lah. Terus yang paling deket tuh gue namanya chef sekolah gue sih. Kadang-kadang masih suka chat namanya chef Xavier. Gue sering minta advice ke dia pada zaman itu. Terus kayak selalu dia bilang lu mulai dari bawah biar lu ngerti. Soalnya beda negara. Jadi
pas banget ada daftaran internship dari 2 itu. Terus habis itu gue magang aja. Gitu. Tapi mulainya magang, tapi lu lanjut terus kan? Iya, jadi pertama gue magang, abis itu lucunya gue tiba-tiba dipanggil ke HR. Jadi ini yang ngebuat gue radang apa sebenarnya nggak srek sama hotel lah, gitu lah. Kaku banget gitu kan. Apalagi yang segede gitu. Oh iya, which is understandable juga sih. Tapi yang gue alamin nih, jadi suatu hari gue tuh ditaruhnya di cold appetizer waktu pertama. Di satu ruangan ya? Di satu ruangan dingin. Dimasukkan manja udah nggak keluar tuh seharian. Nah di situ gue kan nyiapin apa sih cold meat slice lah apa gitu. Terus tiba-tiba gue dipanggil di HRD katanya, panggil HRD. Terus apparently dia baru baca CV gue detail. Oke. Setelah gue masuk kayak sebulan mungkin. Berarti dia wondering kenapa lu training, kenapa lu magang lagi? Lu tuh nggak mungkin orang kayak lu katanya CV kayak lu ini mau magang di Mulia. Gue bilang nggak. Mungkin gue bilang karena saya mau lihat sistem kerja di Indonesia sama saya mau belajar makanan Indonesia sebenarnya ke sini gitu. Terus tapi emang dapat makanan Indonesia di sana? Dapat bentar. Tapi dicurigai gue tuh mata-mata. Dicurigai gue mata-mata dari hotel lain yang ingin mencuri resep. Oke. Begitu. Terus emang pada waktu itu mungkin apa ya, resep tuh kayak closely guarded. Kayak kuncian lah. Kunci banget gitu lah. Itu zaman-zamannya masih Sifu tuh paling banyak di Indo. Itu mah sampai sekarang ya, kalau Chinese food. Sifu kan semuanya resep tuh dipegang tuh mati tuh nggak bakal diturunin. Terus ribet sendiri kalau mau nge-prep dia yang nge-prep gitu. Gue sih nggak bakal mau. Nah sampai lu akhirnya megang hotel, lu sempat megang hotel juga kan? Oh itu jauh. Jauh kan setelah itu. Jauh. Gua transisinya apa tuh ya? Lu apa yang lu ubah tuh setelah lu lihat di awal? Kan pasti lu pengen bawa influence baru dong yang lu lihat dari sana. Itu jauh. Gue di Mulia pertama, which is akhirnya kejadian ada yang bocor, terus ada yang sejak itu yang gue denger ya, sejak itu sampai sekarang Hotel Mulia tuh tidak pernah ada nerima anak magang lagi. Gara-gara kejadian itu ada yang bocor. Ada yang ketahuan bocorin. Iya, jadi tiba-tiba ada hotel saingan lah di Jakarta juga. Apa sih yang paling dijagain di Mulia? Penasaran gue. Resep. Jadi resep apa? Semuanya yang bocor itu orange marmalade cake. Oke. Gitulah. Gue inget banget orange marmalade cake. Tiba-tiba anak magang semua dipanggil, diinterogasi. Dikasih fotonya hotel itu, dikasih fotonya hotel kita, kuenya sama percis. Ini siapa? Gini segala macam. Gue bilang, Bu, saya di pastry aja enggak. Gue bilang gitu, terus gue disuruh cabut gitu lah. Anyway, gue di Mulia lama, jadi pokoknya kerjaan gue dari Mulia itu dari yang dingin gue sampai ke Bangket, akhirnya gue kerja di The Cafe. Oh lu lama di Mulia? Hampir setahun lah, hampir setahun. Gue cabut gara-gara waktu itu chef, karena gue deal sama chef gue, ada satu very talented chef namanya Padulai. Waktu itu dia udah almarhum sekarang, tapi gue ngopi sama dia, terus dia nanya, lu tuh ngapain sih di sini? Dia bilang gitu. Terus gue bilang saya mau belajar makanan Indonesia. Oh dia kebetulan eksekutif chef Indonesian food. Jadi di Mulia. Terus habis itu dia ngikutin, gue disuruh ngikutin dia. Gitu. Ya udah lu ikut gue ke The Cafe. Besok gue ngomong ke chef Bangket. Lu mulai besok di The Cafe di Indonesian section. Terus habis itu udah, nah gue ngikut dia 2 minggu, gue lagi belajar itu tuh menu resep sop buntut. Berarti lu lumayan early juga ya, kayak mulai melek makanan Indo ya. Once to di Indo langsung lu emang pengen nyarinya makanan Indo. Karena kok gue nggak bisa. Terus habis itu sayangnya si chef ini masuk rumah sakit di Opnam. Oh dapetnya nggak lama lo. Di Opnam. Nah, gue kan tetap di Indo tuh, di section Indo. Lihat lagi ada chef yang bulenya. Dia chef western ya. Lu ngapain di Indo? Background lu kan western, Prancis. Gue bilang, gue mau belajar. Nggak ada, gue ditaruh di western lagi. Oh lu ditarik lagi. Gue bosen. Di situ gue nggak belajar apa-apa. Gue bilang sama chef gue lagi yang di Prancis tuh, gue nanya, gue ceritain. Dia bilang, kalau lu nggak belajar di satu tempat, lu cabut mendingan. Lu harus selalu belajar. Ya jadi, kondisinya kan kalau lu udah ya
mohon maaf, yang di luar kan kadang-kadang SOP-nya menurut kita lebih baik kan. Iya. Kadang-kadang kayak disiksa gak sih lu pas masuk terus SOP-nya gak sesuai standar yang lu lihat di sana. Daripada lu komplain kan sebagai yang level rendah, mending cabut kan. Cabut. Nah, yang paling gua gatel untuk ini ya, untuk kayak standar itu yang beda jauh emang hygiene. Itu beda jauh banget standarnya. Gue mungkin karena gue ke expose-nya Michelin kan, fine dining Michelin, dimana itu yang namanya general cleaning tuh bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, tiap malam gitu. Bahkan waktu gue kerja di Noma Copenhagen itu 2 kali sehari cuy, itu paling gila. Oh berarti tiap servis gosok? Iya, itu makanya gue ke expose sama itu. Nah, gue beda jauhnya itu tuh yang paling gue kaget sih itu. Sekarang udah better sih, udah banyak yang sertifikasi kan sekarang. Iya sekarang ada sertifikasi itu. Mau nggak mau harus ke arah sana. Iya, ya begitulah. Gue kayak, ya gue nggak mau ngomong terlalu banyak. Ini gue bantuin lu, ini gue disclaimer dulu. Sekarang udah mendingan, gue bantuin lu. Ya begitulah. Terus ya udah, gue berkarir di situ sebentar, udah nggak belajar apa-apa, gue cabut. Terus chef gue bilang, ya kalau lu berasa di negara lu nih lagi nggak ada yang bisa lu keluar lagi. Itu lu keluar lagi aja. Nah, gue tuh belum pada saat itu, even gue tuh nggak ke expose sama F&B scene Bali. Oke. Gue nggak tahu di Bali udah ada restoran-restoran keren kayak tempat lu kerja kayak Chris Hallan and everything gitu kan. Kalau gue mindsetnya sama lu. Itu jauh tuh. Di luar kan gue ngeliat temen gue banyak banget yang struggle nyari visa. Itu semua, itu permasalahan semua orang. Jadi gue pikir daripada gue nunggu lama-lama, gue cari yang the best di Indo. At that time, Mosaic masih top lah. Nggak ada yang bisa bilang dia nggak top, makanya gue pilih ke sana. Gue juga mulai dari training. Kalau itu beneran gue nggak dikasih masuk. Iya. Beneran mulai dari training lagi. Lu siapa yang nggak peduli, pokoknya lu dari training lagi. Nah iya, nggak tahu kenapa gue nggak ke expose tuh sama yang Bali gitu kan. Jadi kayak udah. Tapi lu emang berarti keluarga lu nggak yang tipe yang berapa lama sekali ke Bali gitu? Enggak. Apa zaman itu belum ya? Kalau zaman sekarang ke Bali kan kayak ke Bekasi ya kadang-kadang ya. Apalagi pas Covid. Keluarga gua tuh ke puncak seringnya, bukan ke Bali tuh. Ke Bali beberapa kali tapi ya di Kuta gitu-gitu lah yang standar. Pokoknya lu berarti abis dari situ lu nggak keluar lagi kan? Tetap di Jakarta terus? Enggak dong. Gua justru karena itu, jadi gua bikin sistem. Ya udah, gua cari duit. Gue stage, gue intern tanpa dibayar. Di mana sampai gue udah nggak kuat lagi duit gue balik. Gue cari duit lagi, gue cabut lagi. Itu going on for 5-6 years. Jadi lu ngumpulin modal buat lu stage di luar buat lu lihat. Iya. Terus lu balik lagi. Betul. Cari duit lagi. Betul. Dengan harapan sebenarnya gue stage itu gue dapat opportunity kerja mungkin di restorannya atau di mananya lah. Oh lu masih ada mindset pengen kerja di luar lagi? Iya, gue nggak pernah. Gue tidak pernah ada kepengenan untuk tinggal di Indonesia. Itu serius banget. Nah itu baru mulai berubah kapan tuh? Baru mulai dirubah karena gue udah sejauh-jauhnya. Jadi gue pernah ke Australia, balik lagi. Gue kesini balik lagi. Gue kesini balik lagi. Di Key. Oh di Key. Di restoran. Itu zaman gue juga semua orang tuh. Jadi bakar-bakar duit demi aja di situ kan. Very tough. Terus tapi belajar banyak. Tapi gue nggak suka sama lifestyle di sana aja. Gitu. Gue nggak cocok lah. Bukannya I hate it there, tapi gue nggak cocok. Gue lebih ini beda banget sama Paris ya lifestyle gitu. Gue nggak cocok. Terus habis itu gua balik, gua bikin private dining, gitu-gitu. Pop-up iya, scene pop-up ya, apapun lah. Gue jualan kue, yang bisa aja, yang bisa pokoknya cari duit, demo, masak lah, apalah. Nah sekarang lu abis dari udah professional chef udah, stage udah. Sekarang kan dunia lu udah ada podcastnya, udah ada entrepreneurship-nya juga. Masih ada kangen nggak kayak, aduh. Kadang-kadang kan ada juga ya kalau gue pas pertama kali keluar kayak 100% dari yang biasanya nge-line, udah gitu harus mundur mulai operasional kan kadang-kadang suka ada kangennya kan. Betul. Nah, betul. Itu gimana? Struggle-nya lumayan keras gak awal-awal menerima itu? I have to say bertahun-tahun gue feel kayak begitu. Tapi sekarang udah gak hangat. Sekarang udah make peace ya? Udah make peace. Gue make peace itu paling baru 2 bulan 3 bulan lalu. Beneran baru. Karena ini baru? Baru 2024 nih? Yes, baru. Itu karena chef, menurut gue ya one of the best chef di Indo, Chef Adit di Charcoal.
dia buka restorannya, terus gue salah satu tamu yang diundang makan buat nyobain makanannya dia, full tasting menu. Gue sama partner gue si Wiro kesana. Gue lihat begitu ribetnya dia masak komit nggak pakai gas, semua pakai api, kalau nggak kayu bakar. Udah jadi lebih baik bersyukur ya. Terus habis itu ribetnya, prepnya, detailnya, ada fermentasi, ada numbuhin jamur di walk-in chiller. Gue kayak biasanya kita ngelapin jamur, numbuhin. Gue lihat itu, terus habis itu gue bandingin sama kayak lifestyle gue sekarang gitu kan. Ya gue inget, gue bilang ke si Wiro, gila Wir, oke, ini mulai saat ini gue udah berdamai, gue nggak mau servis lagi. Gue bilang. Ya berarti banyak bersyukur kan sekarang kan? Iya, udah kayak gitu. Setelah segitu lama baru bersyukur tahun ini. Iya, enggak, kalau bersyukur mah emang gue. Enggak, maksudnya udah kayak ya bersyukur mah hari-hari bersyukur, cuma maksudnya udah kayak make peace sama oke, gue udah gak ada operasional lagi. Yes, udah dari gue tuh udah dari gua waktu itu dapat opportunity jadi corporate chef, gua untungnya dapat bos gua yang kayak shout out Mas Feli Imran Syah, itu salah satu big mentor gua dulu waktu itu, sama ada chef namanya Justina. Itu tuh mereka tuh nggak bolehin gua service. Oh, oke. Karena gue adalah corporate chef, lu harus mikir lebih luas lagi gitu. Padahal waktu itu gue masih muda banget. At the same time lu masih megang semuanya, at the same time lu gak boleh ngapa-ngapain kan, iya, buat kayak supervise. Tapi gue demen di service kan, and I was good at it. Jadi kayak gue kalau lagi rame ya gue jamin aja. Gue udah lihat, oh ini kayak mau collapse ya udah gue jamin aja apa, gue bantuin apa. Itu sampai terakhir tuh bos gue, Ray, lu masuk kitchen lagi. Ini kan ada pas kan, ada pas. Kalau lu masuk situ, gue SP lu katanya. Gue potong gaji lu setengah. Gue pernah sih tapi itu sih bilang, gue nggak mau lihat lu prepare lagi, apa masak lagi. Lu punya anak buah banyak, lu kerjain. Jadi nyumput gue kadang-kadang kalau bosen ya, kadang-kadang kan pengen metik apa kayak gue nyumput di pojokan tuh. Kadang sampai kayak gue bawa bir, terus gue ke kitchen. Ya sebenarnya gue nanya sama chef gue kan, chef apa yang bisa dibantuin? Lah kan lu udah dibilangin chef jangan gitu kan. Gak apa-apa gue bawa bir, bilang gue lagi nyantai. Oh dia berarti ngomongnya gak ke lu doang, ke semuanya. Iya, si Ray jangan kasih masuk dapur ya gitu. Si Ray jangan kasih, jadi dia udah, even waktu itu kita opening Hotel Gunawarman, a very good restoran gitu kan, dan menurut gue lumayan revolutionary lah pada zamannya waktu buka at that time. Itu gue menawarkan diri jadi chefnya karena gue pengen nih megang ini. Kapan lagi? Gak bisa. Mereka bilang, Ray, mereka ngelihat something lah di gue. Dia butuhnya dibuat dari lu, bukan di bagian situ ya. Iya. Dia bilang, Ray, lu tuh lebih gede. Gue inget banget. Gue nawarin diri. Oh enggak. Gue kayak anjir orang ini. Gue panas. Gue kayak anjir gue megang di sini. 7 outlet lu nih aman semua gitu kan. Tapi kayak mereka berdua bilang kayak, kita lihat lu tuh lebih gede daripada nongkrongin satu restoran doang. Dia bilang gitu. Ntar lu lihat lah gitu lah. Terus habis itu gue ke Denmark, terus gue harus balik lagi. Di situ gue berdamai, gue nggak keluar negeri lagi lah. Emang udah jalan gue di Indo gitu. Udah kan. cukup lah. Ya. Petualangannya. Nah, gue buka restoran, jadi chef owner, sampai one of the investor ngomong ke gue, dia bilang, Ray, gue lihat lu dari pagi sampai malam, pagi sampai malam di sini. Gue bilang, iya, gue chef owner. Ya emang beginilah kerjanya gitu kan. Terus ditanya, lu tuh mau jadi chef apa mau jadi restoranter sih? Dia bilang gitu. Wah itu harus gue pikir. Ya nggak bisa, lu mau jadi apa? Harus decide. Gitu. Gue bilang gue sih selalu mimpi. Gue sih punya grup restoran. Dia bilang, ya udah kalau begitu jangan di kitchen. Mulai besok lu cari head chef. Gue bilang, aduh. Gue bilang ntar turun sana. Belum bisa. Nggak bisa. Lu mau jadi apa? Restoranter. Ya udah. Ya udah. Restoranter tuh banyak yang harus dipelajarin loh. Kitchen tuh kayak the small part lah dari the whole restoran gitu kan. Jadi ya mulai saat itu gue. Iya udah itu pokoknya sampai COVID berarti. Malam itu terakhir gue service di restoran gue, sisanya abis itu ya gue cuma bantu-bantu paling expedite sampai ya COVID happen and it close gitu. Nah lu kesambet apa bisa sampai kepikiran bikin podcast tuh awalnya? Kayak gue nih jujur pas gue belanja ini perabotan semuanya sama Pak Mario. Belanja mainan. Gue tuh sempet kayak diam 30 detik gue jangan kesambet apa, gue sampai beli beginian. Kayak ngapain gue beli ginian, karena gak pernah kepikiran kan gue harus kayak
punya ginian, Iya. kepikirannya diundang ke ginian, nggak Iya, kepikiran iya. punya ginian. Betul, Nah itu betul. kesambetnya tuh apa? Kayak turning point-nya. Turning point-nya itu jadi selagi gue belajar, gue udah bener-bener nggak di kitchen full time. Gue itu Ya. di luar ngurusin bisnis, service, ngelit service dari luar itu kalau lagi rame doang. Terus habis itu restoran udah terus berjalan. Jadi restoran gue tuh bukan yang buka langsung rame. Ya. Buka tuh biasa banget. Dan itu 1,5 tahun biasa aja. Tapi di tahun kedua itu woi bagus banget tuh. Lunch dinner ngantri udah. Terus gue udah lagi belajar bisnisnya lah. Dimana kalau lagi service gitu rame gue nggak ada kerjaan kan. Karena udah ada head chef, udah rapi. Jadi gue suka duduk-duduk gue ngebir. Terus habis itu gue ajak chef-chef terdekat yang di Senops itu main di sini cobain nongkrong. Nah investor gue lagi dia lihat, dia bilang kayak lu masih muda, nggak produktif amat sih hari-hari lu gitu kan. Dia bilang Kayaknya dia ngeliatnya cuma lu bagian nongkrongnya doang. Iya tiap hari ngebir. Terus gue gue langsung kayak woi cuy, ini gue jagain cuy, gue masih ada di sini. Di dapur doang diocehin. Gue jadi gue ngurusin keuangan apa. Terus dia bilang kayak enggak ya bukan itu, tapi lu tuh masih muda, lu harus pakai waktu lu buat produktif. Dia bilang gitu kan. Ya udah, gue ingat gue bilang ya udah, lu kasih gue duit lagi, kita buka satu lagi. Nggak bisa, lu nggak bisa itu nggak bisa katanya. Nih dia bilang Ray. Di tahun-tahun ke depan itu adalah zamannya internet loh, zamannya sosial media. Muka lu tuh udah nggak bisa lagi lu di belakang layar. Karena gue tipe chef yang kayak lu mau di interview gue males. Iya, kayaknya yang generasi itu ya kayak gue ya masih tamu. Banyak di brainwash tuh kayak lu gak usah banci tampil lu. Iya. Let the food do the talk kayak. Kalau di interview sedikit takut dicap selebriti chef lu nggak bisa masak lu ini kayak gitu kan. Hina banget sih. Emang zaman gitu itu emang. Terus kayak lu udah nggak bisa mau jadi orang di belakang layar, lu harus tampil. Kalau nggak lu bakal ketinggalan sama teman-teman lu nanti. Gue kayak ya udah, lu mau gue bikin cooking show? Gue bilang gue nggak punya duit sebanyak itu, gue nggak bisa ngedit, gue nggak punya kamera. Nggak mungkin bisa lah, dan mana mungkin gue bikin cooking show gue nyaingin tuh kayak Will Goss, kayak Chef Arnold yang namanya udah besar dan udah kayak mulanya tuh udah lama banget gitu kan. Terus ya nggak harus cooking show apa aja. Terus kayak ya gue ngapain dong. Terus dia yang bilang, lu tau podcast gak sih? Dia bilang, gue lihat lu nongkrong mulu tiap hari sama teman-teman lu. Rekam aja. Iya kayak rekam aja. Gue bilang hah apa tuh podcast? Terus dikasih list lah sama dia, podcast Joe Rogan, podcastnya Ruby itu 30 Days of Lunch, banyak dikasih list nih, lu nonton, pelajari kira-kira lu bisa gak begitu. Habis itu ya udah thank you. Habis itu ternyata gue nonton beberapa episode, gue ada kepikiran, wah seru juga ya bikin podcast. Gue suka nongkrong kok, dan kadang-kadang ada yang bukan orang F&B, gue juga bisa ngobrol sama dia gitu kan, ngomongin journey karir atau apalah, bisa lah kayaknya. Terus ya kalau ngobrol sehari 4-5 jam mah kuat lah. Iya gitu kan. Masa bikin podcast sejam doang gak bisa. Terus kayak abis itu gue cerita ke istri gue, terus kayak ya you should bikin gitu kan. Terus ya udah kita bikin. Pas bikin gimana? Rasa bedanya pas pertama kali kayak gue nonton podcast banyak banget di pokoknya bini gue kayak jangan mulai kalau nanti lu anggot-anggotan doang kan. Terus ya gue tipe orang yang kayak kalau gue mau bikin something, terus gue pasti cari orang yang udah lebih berpengalaman. Gue nanya tuh, gue nyamperin Will Goss waktu itu, gue mau mulai di YouTube gini. Dia bilang kayak ya itu lu harus benar-benar konsisten. Semuanya bilang begitulah, gue ke beberapa orang. Kuncinya adalah konsisten, Ray. Dia bilang gitu, lu episode bagus, episode jelek, lu upload. Terus kayak oke. Terus gue ke temen gue yang punya podcast udah mulai. Terus habis itu gue nanya alat-alatnya apa gitu segala macam. Terus ya udah mulai mutusin gue practice podcast.
either sama diri gue sendiri sama atau enggak sama bini gue ngomongin apa ngalor ngidul tuh di HP. Itu mic-nya belum dibeli tuh? Belum dibeli. Itu sampai sekarang masih ada tuh audionya tuh. Jangan pernah sampai ke upload. Terus akhirnya kayak ya udah beli mic, terus gue inget itu karena gue tuh cuma ada duit 9 juta di bank account gue. Duit gue tinggal segitu lah basically. Terus ini COVID ya? Enggak, sebelum COVID. Terus abis itu gua mutusin buat beli podcast. Abis itu ya udah kita nggak tahu toko audio yang bagus di mana. Akhirnya kita ke Mangga 2. Iya, itu kan patokan ya. Iya, patokan ke Mangga 2. Sok-sokan lah tes audio ini, tes audio itu. Wah, udah bagus nih mic-nya gini kan segala macam. Terus kayak ya udah kok gue beli yang ini. Mereknya Sennheiser. Gue beli yang ini kok. Ini berapa? 700.000. Oh, oke. Terus bini gue nanya, "Ini asli kan?" Oh enggak, ini yang biasa. Kalau yang asli ada lagi nih, dicobain, wah 100 kali lipat lebih bagus suaranya. Yaudah ini berapa kok? Ini 7,5 juta. Wah enggak, 10 kali. Yang ini aja. Akhirnya kita beli ya perlengkapan. Kebetulan bini gue waktu itu gara-gara dia orang digital marketing, dia punya kamera. Jadi pinjam kamera dia bisa ngedit, dia ngajarin gue ngedit. Awalnya dari mic itu dulu tuh yang 700.000 akhirnya. 700.000. Akhirnya kita beli yang lebih low lagi karena budget. Kita beli yang 300.000, kita beli 3 mic gitu. Oh tapi langsung 3? Langsung beli 3. Beli mixer kecil yang 1 jutaan. Pokoknya total gue habis kayak 5 juta buat bikin podcast. Habis itu udah gue record waktu itu episode 1 yang kita namain starter kan. Terus habis itu masih itu kalau bisa chef banget tuh tempelan pala itu chef. Kalau bisa ditempel di sini dari chef. Iya, terus habis itu yang ngundang teman-teman chef sampai ada di poin dimana kayak ini kita mau ke yang lain gak sih selain F&B gitu kan. Terus udah ada beberapa yang mau juga. Lu decide akhirnya buat? Tapi bini gue bilang jangan, lu fokus F&B aja. Makanya nama gue kan nama podcast gue kan just nama gue doang. Awalnya soalnya lu mikir nggak cuma F&B. Iya, karena gue pengen suatu saat nanti gue pengen ngomongin sepak bola gue pengen ngomongin ada apa. Ada hobi-hobi lain kayak kita ngobrolin NBA gitu sekali-sekali gitu kan. Terus tapi bini gue bilang enggak, udah lu fokus F&B aja. Ya udah. Turning point-nya tuh berapa lama? Setelah jalan berapa ratus episode tuh baru kayak wah ini kayak something nih. Kayak bisa jadi something nih kayak gitu-gitu. Apa lama apa sebentar udah langsung kayak wah bisa gue seriusin nih. Kalau seriusin itu karena no choice, karena pandemi. Jadi gue podcast itu pertama tuh susah banget coy. Gue masih di restoran. Pulang dari restoran gue ngedit kan. Terus di mana mungkin gue podcast. Kalau tuh mau orang-orang chef yang mayoritas di Jakarta Selatan ke barat nyamperin gue. Kalau nggak kenal nggak mau, gue harus samperin dia. Makanya awal-awal lumayan orangnya itu aja kan pertama-tama pasti. Terus gue ngiter, gue ngobrol sama Mbak Ade lah. Mbak Ade kan food writer yang pernah jadi radio person juga. Dia bilang, "Ray, podcast lu, bener kata lu, podcast lu isinya dia doang gitu kan." Iya, Mbak Ade, gue kalau misalnya gue ngajak orang yang gue nggak kenal, dia nggak mau. Kalau ke studio gue harus ke sono, gue nggak ada waktu, ya nggak bisa. Masa podcast itu doang. Akhirnya gue samperin tuh ngiter, wah gila. Awalnya lu samperin. Oh itu gue 1 year lebih, setahun lebih tuh. Kalau di Jakarta sih lumayan sih. Kalau nyamperin kan ada yang pasti. sempatnya pagi, ada yang kayak. Iya tapi sebelum restoran gue buka ya, jam 6 gue udah setup. Ada yang kayak iya tapi bisanya tutup. Restorannya habis tutup gue tungguin sampai jam 11 malam. Wah begitulah. Sampai ada satu poin gue podcast. Ini udah pandemi nih. Terus restoran gue tutup sayangnya gitu kan. Bar gue yang di mall tutup juga. Mallnya gak bisa jualan. Baru bisa fokus lah. Pura-pura belum buka. Gak ada pilihan. Jadi dipaksa. Jadi kayak ya udah podcast berjalan. Coba seriusin aja. Baru tuh gue beli mic ini. Ya kan baru tuh gue nyicil bikin PC buat ngeditnya supaya enakan. Sebelum gue ngedit lupa di save, crash di laptop ya.
Kayak begitu cuy ceritanya. Duh kalau ini gue harus terima kasih sama Bang Mario dulu. Oh iya itu dia. Lu gak bakalan pusing begitu-begitu. Sama Joe juga. Ini gue gak berdua. Kita ada tim juga satu Joe. Saya udah 7 luar biasa. Nah ini itu udah sampai berapa lama baru orang mau nyamperin lo sejauh ke barat. Oke. Akhirnya gitu loh kayak. Jadi Lu bisa jual mahal dikit lah. I have to say podcast tuh bener-bener waktu awal-awal tough ya kan. Tapi ada beberapa hal yang makes me keep going lah. Terus itu yang paling itu tuh ya cerita-cerita sharing dari follower lah. Lebih banyak ketemu orang juga. Dari follower malah. Dari follower, cerita-cerita dari follower yang kayak thank you udah bikin podcast F&B, gue jadi bisa belajar. Thank you udah bikin podcast F&B, gua nggak pernah tahu. Oh berarti lu baru chef nyadar tuh begini. ini tuh dampaknya lebih besar daripada yang lu Betul, pikirin gitu. impact-nya. Jadi itulah. Nah terus tadi kita sempat mention soal bersyukur gitu kan. Gue orang yang paling kalau mau bersyukur tuh harus disuruh cuy. Gitu. Jadi kayak didudukin dulu lah istilahnya baru kayak. Lu tuh selalu bini gue kan. Lu tuh harus bersyukur gitu kan. Karena gue selalu kayak, gue suka beberapa bulan sekali tuh kayak bitching gitu lah. Aduh cuma begini doang nih, aduh ini. Ya tapi kan itu kan memang bitching ke istri kan. Iya tapi begitulah. Beberapa bulan sekali gitu, bini gue udah bosen. Tapi kayak impactnya tuh ada bener-bener, ada beberapa kali gue tuh sempet stop. Gue bukan yang kayak, gue gak pernah bosen, gue gak pernah ini. Ada satu, tapi biasanya hampir stop tuh karena udah gak kuat duitnya. Oh, berarti lu mesti fokus yang lain. Harus cari duit di tempat lain lah gitu kan. Terus kadang kayak, obviously dari awal podcast tuh ada celotehan ya. Ya orang bingung kali ya nih si chef ngapain sih bikin podcast. Jadi kayak banyak celotehan. Setan mana nih dia? Iya banyak celotehan yang kayak itu si Ray ngapain sih bikin podcast. Memangnya ada duitnya ya gitu segala macam. Dan emang gak ada. Dan emang gak ada duitnya pada waktu itu. Jadi kayak, tapi sharing-sharing ada beberapa story. Satu itu gue ingat orang di Lampung sharing ke gue. Dia itu adalah orang, dia dulu sekolah di Bandung, ya kan. Terus habis itu dia tuh passionate banget pengen jadi chef dari dulu gitu kan. Terus habis itu kayak ternyata usaha keluarganya tuh nggak bagus di Bandung, dia harus pulang. Dan dia harus bantuin usaha keluarganya, which is usaha keluarganya juga di restoran keluarga di Lampung, restoran kecil. Jadi akhirnya gue hari-hari ngurusin restoran, tapi gue belum punya ilmunya. Terus dia bilang kayak satu hal yang nyentil gue tuh kayak di tamu-tamu lu di podcast tuh sering banget ngimpi pengen kerja di luar negeri karena lebih di appreciate, karena lebih dihargain. Gue tuh ngimpi pengen kerja di Jakarta, chef. Gitu. Tapi thank you banget karena podcast lu paling enggak gue bisa tahu ceritanya kayak gimana. Anjir, gue kayak gila, gue harus bersyukur banget anjir gitu kan. Itu lanjut podcast lagi. Harus lihat ke bawah sekali gitu ya. Betul. Terus ada lagi nanti down, terus ada lagi yang sampai gua harus share this story sih. Jadi kayak it happens kayaknya di tahun kedua mau masuk tahun ketiga podcast gitu kan. Itu tim gua udah lumayan banyak lah, ada jalan. Beberapa orang podcast tapi masih kadang ada yang sponsor kadang enggak gitu. Jadi basically di hari gajian duit gua tuh semua duit yang gue punya di dunia ini tuh nggak cukup buat bayar gajian gue. udah dipilihin tuh dari semua rekening tuh. Biasa kan gue buat ngumpulin terus gaji anak-anak supaya bisnis podcast ini bisa grow, gue tuh pop up, gue apapun lah. Ya cuma kan yang pop up masuknya ke rekening sana, yang podcast masuknya rekening sini. Enggak, dulu enggak. Oh dulu selama a good 3 tahun, gue tuh kerja gue suntik terus. Gue suntik podcast nggak pernah cukup sebulan untuk menghasilkan yang cukup banyak gitulah. Nah lu imannya dari mana sampai lu bisa hire tim? Kalau lu udah tahu nggak pernah cukup ya, itu kan hukum berbisnis ya. Iya. Kalau ditanya dari mana nggak tahu sih. Kayak waktu itu. Lu need help ya berarti lu mikir ke arah sana. Iya. Buat kayak apa? Kok podcast gua nggak bagus ya? Maksudnya it's not a good product menurut gua gitu kan. Kenapa nggak kayak podcast yang lain? Ya mungkin karena gua nggak punya expertise di syuting.
Gua nggak punya expertise di kreatif dan segala macam. Nah, kebetulan the biggest podcast di Indo kan si Deddy Corbuzier. Yap. Kebetulan produsernya adalah istrinya temen gue yang chef juga, si Archie kan, Tia namanya. Gue bilang, Tia yang sering disebut-sebut itu. betul. Terus abis itu gue bilang, waktu abis podcast, si Archie tiba-tiba casually bilang, Lo habis podcast sama Archie? iya, terus Ray, bini gue juga di Tadi nih, podcast. Archie ini rendang. Archie yang sering traveler yang Iya, rendah, iya. yang sering traveling kemana-mana itu. Terus dia bilang, Ray, bini gue pacar gue juga di podcast loh. Oh ya, di mana? Gue nggak tahu gitu. Dedi, gue kayak what? Selama ini lu nggak pernah Lu baru bilang. ngomong sekarang. Gue traktir makan, gue mau minta advice gitu. Terus habis itu dia kasih gue advice lagi kayak, lu tuh harus hire producer nih. Dia bilang lu nggak capable untuk ngerunning kamera sendiri gini segala macem. Akhirnya produknya nggak terlalu bagus. Oke. Tapi kan produser gajinya segini. Gue kan nggak punya. Ini aja gue belum makan. Terus dia bilang ya nggak bisa, kalau mau grow harus begitu dengan kesibukan gue ya. Karena podcast belum menghasilkan kan gue harus kerja yang lain jadi dong. mindset lu pas hire pertama kali tim lu, which is si produser ini, mindset lu buat reinvest, buat invest lagi, buat lebih invest. bagus. Iya, buat Bukan invest. buat ngembangin tuh, Deta belum kepikiran buat kayak, buat nambah omset gitu maksudnya. Nggak ada, buat supaya kontennya ini proper bagus. Karena dari awal gue udah tau lah podcast F&B itu pasti niche kan. Niche, tapi gue pengen yang oke. Gue pengen yang oke aja. Gue pengen a good, kayak chef harus apa, pengen pakai masak ingredient terbaik. Ya, gue ngerti sih. Pasti lu ngelihatnya juga kan kayaknya bisa lebih bagus nih, kayaknya lebih bagus. Jadi gue gatel di situ. Abis itu ya udah kita mulai cari. Akhirnya ya udah hire. Ya udah gue suntik terus sampai suatu saat itu tim gue 3 orang. Gue nggak bisa bayar cuy. Abis duit gue nggak bisa. Terus gue bilang pagi ke bini gue kan, cuy, bulan ini gak cukup duitnya. Kurang berapa? Kurang semuanya, nggak ada duit gue. Bilang gitu. Wah, bukan kurang, nggak ada namanya itu. Gimana? Duit konsultan kapan turun ini? Wah, masih lama. Anjir. Aduh, gimana ya? Aduh. Nah, gue udah bingung tuh. Gue bingung. Gue kayak, aduh, gimana ya? Bener-bener siangnya gitu, telepon tamu podcast gue. Yang pernah lu podcastin? Iya. Nah, podcastnya itu baru naik minggu lalunya tamu gue yang itu. Gue nggak sebut nama karena dia nggak mau disebut nama. Tapi dia tanpa ada babi bu cuma bilang, Ray, thank you udah nge-highlight podcast gue. Gue banyak banget di DM orang, happy banget gue sama bini gue. Sama impactnya. Nih gue ada rezeki nih buat lu, nomor rekening lu berapa? Gue bilang cuy, gue nggak minta nggak sponsor konten, santai. Waktu itu belum ada AdSense juga soalnya. Belum ada. Belum ada AdSense YouTube, belum ada. Terus kayak, seriusan? Iya, ya udah. Terus habis itu ditransfer the exact amount sama yang lu butuhin. Gue butuhin buat bayar gaji. Itu gue bersyukur gak lu? Nangis bro. Gue bukan bersyukur lagi. Itu gue sampai nangis cuy. Gue berlinang air mata, anjing gila. Thanks God banget gitu kan. Terus gue telepon dia lagi. Gue bilang, bro, lu nggak tahu seberapa butuh ini gue sekarang gitu kan. Lu gak nanya, kok bisa tahu gue butuhnya berapa? Pas banget. Gak ada lebihnya. Terus dia cuma bilang, udah nggak usah terima kasih ke gue. Ini gue yang thank you. Itu duit lu udah terserah. Thank you banget bro, gue bilang. Udah itu. Wah gila sih dia, man, amazing. Abis dari amazing situ person. berarti kan itu udah kayak diizinin main di atas lah ya kesannya lah ya. Kayak udah no turning back tuh abis itu, gas terus. Gas terus. Gue dari awal gue udah kayak ternyata bisa dapat AdSense. Itu udah kayak gue selama masih ada jalan, gue akan jalan terus. Dan kalau ngomongin duit ya, kayak everybody needs money kan, nggak pure passion doang gitu kan, lama-lama habis juga kan tenaga. Jadi sejak tahun ketiga sampai sekarang ya udah sustainable. Spill gitu dong yang paling fucked up gitu, apa yang sampai nggak tayang,
Masa kagak ada dari ratusan begitu yang satu spill lah satu. Gak usah sebut nama si itu aja si A apa si Bunga jadi, gitu. Jadi si Bunga ada si Bunga, ya, si Mawar. Ya. Ada beberapa yang nggak tayang. Ada satu itu gara-gara apa gimana bilangnya? Oke, jadi ini podcast chef ini datang ke podcast. Oke, kodenya satu chef ya? Iya satu chef kodenya. Chef ini datang ke podcast. Dia udah pernah podcast 2 kali sebelumnya. Oh udah pernah, Iya. padahal udah pernah. Udah pernah 2 kali. Sama lu? Sama gua. Oh, oke. Sama gua. Dan dua-duanya tuh episode yang bagus, yang view-nya banyak, ceritanya bagus. Dia emang nggak biasa di depan kamera, tapi kayak kontennya tuh bagus. Berarti lu udah nggak mikir aneh-aneh dong? Nggak. Nah terus habis itu dia baru pindah ke Jakarta. Pengen podcast, terus actually gue yang ngajak, gue nggak sengaja ketemu dia, gue bilang bro lu pindah ke Jakarta, lu announce lah di podcast gue gitu. Dia datang ke podcast, nggak taunya si restorannya ini tuh very strict banget. Buat kayak lu hati-hati ngomong gini. Oh dia udah under brand lain berarti Udah pindah under brand Jakarta lain. ya? Bawa skrip sendiri. Terus habis itu kayak gue taunya cuma kayak yuk kita mulai. Bentar ya bro, gue minta waktu 30 menit. Hah lama amat. Gue bilang lu mau ngapain? Keluarin dari kantongnya udah dilipat gitu skrip. Jadi pertanyaan gue yang jadi guideline itu udah ada jawabannya satu paragraf gitu. Wah kayak bro ini jelek, lu udah pernah 2 podcast sebelumnya udahlah nggak usah. Nyantai aja. Nggak bisa ini dari brand. Gue bilang ini kalau lu baca bakal jelek banget, ini bukan podcast namanya. Terus kayak iya gue nggak bakal baca gitu. Tapi ternyata pas podcast dia sambil baca. nunduk ke bawah. Gue bilang kalau gue double chin kemana-mana tuh berarti tuh gini. Jadi kayak abis itu begitu podcastnya mau naik udah gue edit. Terus habis itu restorannya yang bilang ini podcastnya kaku banget. Gue bilang ya iyalah lu bawa skrip. Padahal gak dia tuh. Iya, jadi akhirnya nggak gue upload itu satu. Ada satu emang yang ini temen gue yang podcast orang F&B juga tapi kayak dia tuh kaku banget di podcast. Dia sih udah bilang Ray gue tuh kalau lihat kamera gue tuh kaku banget. Oh dia udah gitu. Disclaimer dulu di depan. Gue bilang nggak apa-apa lah. Resiko coba. nih ya, manggil gue resiko nih ya. Terus abis itu ternyata emang kaku banget. Gue coba ngedit, ini susah banget nih karena dia dikit-dikit Akhirnya gue telepon dia bro, anjir bro gue susah banget ngeditnya. Ya udahlah nggak usah diupload kan gue udah bilang gitu kan. Satu lagi yang paling parah. Ada lagi. Ada 3 yang nggak naik. Satu lagi yang paling parah tuh gue usir bro dari studio bro. Karena dia ngomongnya tuh bener-bener nggak memotivasi dan menurut gue nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya menghabiskan waktu gua, menghabiskan waktu dia dan nanti orang-orang yang akan mendengarnya. Dan gue paling nggak suka orang tuh play victim. Oh jadi dia beneran kayak curhat. Iya, jadi waktu itu topik yang kita mau bicarakan adalah topik burnout waktu itu. Terus kayak ini orang nih, dia tuh gue lihat dia tuh suka ngeluh, ya kan? Gue juga suka ngeluh, ya kan? Everybody lah. Tapi gue bilang bro, lu tuh posisi oke banget loh, lu corporate chef gitu, lu udah tinggal di apartemen sendiri. Kalau lu nyebutnya vanilla ice cream lah. Terus kayak dia bilang gue duit kurang mulu. Ya lu kan tinggal di apartemen sendiri anjir. Kenapa lu masih muda nggak tinggal sama bokap nyokap? Gue bilang dia yang cari perkaranya sendiri berarti kan. Menurut gue gitu. Terus kayak di podcast itu malah kayak jadi, lu tau gak podcast yang misalnya podcast motivasional yang misalnya gue hostnya gue ngundang orang yang baru sembuh dari kecanduan narkoba misalnya. Kayak gitu bro. Jadi kayak ya lu kalian jangan kayak gue lah. Wah. Gue paling itu lu sirnya gimana kayak udah lu mau cabut aja udah pergi. Gue udah stop 3 kali. Gue bilang bro. Udah lu brief lagi. Gue stop bro. Podcast ini harus memotivasi. Bukannya kita acting. Gue bilang tapi lu nggak bisa play victim bro. Oke. Tapi begitu mulu. Gue akhirnya gue kesel banget. Gue bilang bro.
ini podcast buang-buang waktu gue, buang-buang waktu lu. Gue bilang udah kita nggak usah syuting. Jangan dong Ray, gue nggak enak banget. Gue bilang nggak, gue udah bilangin lu jangan play victim. Udah sekali. Iya, ini udah 3 kali nih gue bilang lu orangnya play victim banget. Bad energy, gue nggak suka bad energy. Dan ini bukan kayak recently, podcast gue udah 100.000, gue ngusir-ngusir orang. Enggak, ini masih baru-baru. Early days. Oke. Karena ya nggak bisa nggak lah. sesuai sama yang lu mau lah, istilahnya kan dampaknya nggak bakal ke arah sana juga. Nggak bisa, gue bilang bro, mending lu cabut deh. Tapi oke lah win rate-nya dari ratusan cuma 3. Oh iya, iya kan. Win rate-nya oke lah. Yes. Nah, gue pengen nanya juga, ada gak yang kayak gimana cara lu kayak yang tahu-tahu kayak, weh, chef, podcast boleh dong. lah, boleh lah. Nah itu gimana tuh? Kalau sekarang buat nyetir ya? Kayak ya lu nanti lambat laun lu akan belajar ya, juga ini kan gitu. gue lagi jadi ketemu sepuh kan kayak, puh, tolong. Jadi kayak gue tuh akhirnya ketemu formulanya. Oke. Waktu awal tuh bingung, ini gue nolaknya gimana ya gitu kan. I remember ada satu yang kayak, chef gue punya, ini gue nggak, gue tahu orangnya tapi gue nggak kenal. Terus kayak, Ray, gue mau podcast dong di tempat lu. Gue punya cerita yang bisa menginspirasi nih, karena gue menurut gue adalah salah satu chef yang paling unlucky di Indonesia bisa kebeginian. Oh kenapa bro? Gue bilang gitu. Lu kalau ada cerita seru gue dengerin kan. Siapa tahu bisa jadi podcast. Terus kayak, iya, gue lagi kerja di Australia, terus gara-gara gue nggak dapet visa, gue harus pulang. Men, itu kayak 90%. Itu kalau dibikin grup WhatsApp aja tuh udah penuh tuh kalau dia mau bikin begituan. Tamu podcast gue yang gue undang, gue bilang kayak nggak bisa, not good enough gitu. Tapi kalau sekarang kayak kalau ada yang ngontek dan emang kayak belum cocok aja, gue bilang kayak contoh yang paling akan sering sih kayak. Ini dia belum ada yang tahu, belum ada yang tahu di industri, belum ada yang tahu, dan dia juga mungkin belum ada effort buat personal branding. Oke. Itu gue bilang bro, follower lu, gue nggak bilang follower, gue bilang belum ada yang kenal lu, dan lu belum melakukan apa-apa juga, dan lu kalau gue podcast lu sekarang. Itu buang-buang waktu doang, buang-buang waktu lu, buang-buang waktu gua, nggak bakal ada impactnya karena yang ujung-ujungnya lu cuman capek, yang di komen ini siapa sih? Yang gua looking adalah impact kan dari podcast ini. Nomor 1 adalah impactnya ke industri dari awal gitu. Jadi kayak ini nggak bakal ada impactnya. Mendingan lu do something dulu, nanti kita ngobrol lagi. Begitu gue nolaknya begitu lah. Lu ngasih PR dulu lah. Iya kan. Kalau ntar di future kan masih bisa. Betul gitu. Soalnya kadang-kadang ada yang lu Instagram aja di private, berarti kan lu nggak mau dilihat orang banyak dong. Tapi terus lu mau tampil. podcast, lu apa gunanya? Banyak nih abis ini yang langsung unprivate semua. Nggak bisa. Pertama algoritmanya nggak bakalan nyebar kalau dari segi bisnisnya. Yang kedua ya orang nggak tahu lu karena lu private. Kita kan istilahnya trying to ngasih spotlight kan, tapi pas dikasih spotlightnya ditutupin kan agak susah juga. Itu kan redundant, nggak ada gunanya begitu lah. Jadi ya itu trik gua sih, itu trik gua sekarang bro. Boleh jurusnya Pak Mario disimpan dulu jurusnya satu. Nah, udah sekian lama nih. Ke depan gimana nih dengan adanya On The Pass? Dengan channelnya makin gede, udah ratusan ribu kan? Ini gimana nih buat kayak bigger picture ya buat ke depannya buat Ray Johnson Radio ini nih ke depannya apa? Ada spill dikit yang bisa di-spill aja. Oke, jadi pertama thank you very much buat supportnya gitu kan, buat support semuanya. Tadi gue cerita baru sedikit dengan orang-orang yang bantuin gue gitu kan, dari advice dan juga duit gitu. Kalau diterusin terus kita abis ini kita nggak ke Beach Club. Nggak bisa, kita sampai pagi ya kan. Jadi plan gue adalah gue mau bikin YouTube channel gue pertama adalah jadi podcast hub lah. Oke. Podcast hub di luar F&B juga gitu. Gue pengen, that's the dream. Podcast F&B di Bali itu salah satu dreamnya lah, karena Bali is kayak dari segi F&B-nya marketnya besar banget gitu kan. Kayak hub lagi lah. Yes gitu. Jadi kebetulan beberapa waktu yang lalu pertama kali gue diundang ke TV buat ngomongin bisnis, bukan buat sekali pakai jas ya? Iya.
Jasnya jas mereka. Gue datang pakai kaos. Oh lu dulu datang pakai kaos disuruh pakai jas? Iya, pakai jas chef. Saya nggak punya yang muat. Oh kita ada. Jadi gue diundang buat ngomongin bisnis of podcast, bukan bisnis F&B, itu pertama kali. Terus yang gue lihat adalah kalau di luar negeri yang podcastnya udah berkembang banget seperti US, Eropa, mungkin Australia, podcast itu podcast yang niche yang kayak kita gini. Itu banyak banget, bukan cuma F&B doang, bahkan ada yang lebih niche lagi kali, podcast bir doang, podcast wine doang, podcast kopi doang gitu. Yang ketika bisa gali dalam tuh yang dengernya bisa fokus juga kan. Gitu. Jadi kan podcast nih seperti podcast kita gini kan followernya mungkin nggak akan sebanyak yang entertainment atau yang lainnya, tapi loyal, gitu kan, loyal. Jadi di Indonesia yang niche podcast itu belum begitu banyak gue lihat. Jadi gue lihat beberapa topik yang menurut kita cocok dan interesting. Yang paling penting orangnya, gitu kan, orangnya. Jadi gue mau ke sana arahnya. Itu kalau di podcastnya. Iya. Berarti lu kayak mau ngasih ruang buat orang-orang bisa buat share, tapi di market-marketnya yang banyak berarti kan, gak cuma F&B doang. Nggak cuma F&B lah, bisa ke lifestyle lah. Karena kayak menurut gue banyak juga kok yang kalau ada podcast soal contohnya desain, contohnya desain kan luas banget bro. Bukan desain F&B doang, wah gila luas banget. Itu kalau ada orangnya yang pas gitu segala macam pasti gue ajak. Lu mau bikin podcast kan? Sometimes kan kadang-kadang kalau kayak kita aja yang di F&B ada certain time kalau kita lagi butuh sama desain interior, jadi tukang kayu kan, kita bisa ambilin kayu kayak gitu-gitu. Betul, jadi kayak gue rencananya kalau untuk podcast sih begitu plan gue mau bikin YouTube gue jadi hub, ada beberapa podcast yang keren-keren, yang niche tapi gitu. Jadi kayak di luar, kalau podcast besar di Indonesia tuh nomor 1 entertainment, politik, agama, percintaan, horor. Itu 5 market terbesar ya. Nah, gue mau yang di luar itulah, F&B ke apa ke gitu. Ya, lu nyari dampak berarti kan, dampak nyari positif impact juga kan. Lu nyari impact biar informasi sekarang udah gampang, tapi biar langsung ke sumber-sumber yang lu bisa percaya. Nah ini gue throw you under the box aja kayak. Jelasin dong buat yang kata lu setia kan, yang nontonin setia. Jelasin biar dia nggak kaget kalau ntar tahu-tahu ada yang nongol desainer atau apa gitu. Jadi biar diituin kayak siap-siapnya apa gitu. Pesan-pesan lah. Iya guys, jadi Regensen Radio Podcast YouTube channel tuh hopefully sebentar lagi kita bisa kayak apa ya, rebranding. Jadi kita mau bilangnya RJR Studios gitu. Itu di sana akan ada beberapa podcast lain selain Regensen Radio Podcast. Tenang aja, kita nggak mengurangi konten atau apa, kita tetap 2 kali seminggu gitu. Bakal ada On The Pass di sana, Aldi dan Bang Yo. Yang F&B Podcast di Bali, terus nanti bakal ada yang lain juga. Ditunggu gitu aja ya. Ditunggu aja. Hopefully bisa enjoy juga nontonin podcast kita yang itu. Ya bisa ngasih dampak-dampak besar lainnya. Betul, itu dia paling utama, impact. Terima kasih banyak. Terima kasih. Gue thank you. Jarang-jarang gue bisa cerita sepanjang ini. Thank you banget. Udah jauh-jauh ke sini. Wah, kalau diterusin lagi sampai restoran gue buka lagi ntar baru stop. Jadi lu ada alasan ngundang gue lagi ke sini. Dan lu yang belum cerita background nih nanti kan. Lu ada interesting background juga lah. Nanti lu ke Jakarta. Amin. Nice. Oke, kita tukeran. Ntar udah ada planning tapi ntar digodok lagi ya. Yes. Stay tune guys, stay tune. Thank you banget udah ke Bali jauh-jauh. Terima kasih. Turun dulu, akhirnya mampir ke sini. Terima kasih kepada sponsor saya sebenarnya yang udah bawa saya ke Bali. Oh ya, makasih juga buat saya juga. Yang kecipratan. Ini ekstranya. Oke. Thank you. Guys, kalau masih penasaran sama podcast ini, bisa follow kita di Instagram sama di TikTok di On The Pass. PAS, belakangnya S1, soalnya itu podcast after service. Dan juga bisa follow Instagramnya siapa? Instagram saya ada di Ray Jansen @rayjanson atau podcastnya Ray Jansen Radio di YouTube, Spotify dan semua platform podcast ada. Instagram sama TikTok juga ada. Thank you guys. Thank you. Oke, bye. Thank you.